Sebaik sekarang saat belum terjadi hari kiamat, atau nanti ketika terjadi, atau after terjadinya hari kiamat, kuasa Allah itu nggak pernah berhenti. Saya kemarin nonton film, ya. Saya termasuk yang suka juga nonton film tentang bencana-bencana. Atau ini kadang-kadang saya tuh kenapa tertarik ngelihat bagaimana imajinasi orang-orang luar terkait dengan hari kiamat, bencana alam gitu kan. Kita kan nonton itu kayak oh begitu ya, oh begini ya, oh ya kayak misalkan ada yang bencananya karena salju itu. Saya ngeliat berita New York baru memberikan statement ataupun peringatan kepada warganya, mereka dilanda salju yang ekstrim, bahkan lumpuh tuh transportasinya, apalagi tuh ya aktivitas sehari-hari, ya itu yang kerja juga harus diliburkan, yang sekolah harus diliburkan, karena bukan lagi kayak kita Bu, kita banjirnya banjir air, tapi di sana salju. Bahkan saya lihat berita di Rusia itu kemarin juga kena badai salju sangat ekstrim sekali, bahkan saljunya itu setinggi gedung-gedung yang ada. Itu kalau ibu-ibu lihat berita kemarin. Dan sekarang New York yang lagi kena peringatan salju yang ekstrim gitu ya. Kalau kita kan orang Karang Tengah Bu, pengen bener kita main salju. Orang sana ketakutan kena badai salju gitu ya. Jadi saya ngambil intinya begini, pelajarannya gini, ketika kita sampai ke negara-negara yang bersalju gitu ya, qadarullah walillahilham, alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu insyaallah sampai juga nanti ke negara salju ya, bisa main-main salju. Saya waktu sampai ke Turki, saya berangkat waktu itu bawa jamaah sama ustadz, kita umroh plus Turki. Padahal waktu kita sampai Istanbul itu Turki belum turun salju sama sekali, ya, belum turun salju sama sekali. Bahkan tour guide-nya bilang gini, Ustazah, ini orang Turki tahun ini lumayan agak telat saljunya. Biasanya dari Desember sudah turun, saya datang itu awal Februari, dan ini belum, cuman musim dingin aja, anginnya kencang katanya. Baru kita masuk ke Hagia Sophia waktu itu, begitu keluar dari Hagia Sophia turun salju, snowfall tuh ya. Nah kan kita turun salju demen Bu, wah kayak di film-film tuh. Allah, videoin, aduh cakep. Ternyata bukan cuma turun, dia badai Bu. Allahu Akbar, orang Indonesia dikasih badai salju kan dia kaget. Ya Allah, akhirnya jadi reminder buat saya begini. Oh, salju ini enaknya cuma buat holiday, jalan-jalan. Artinya kita bersyukur yang tinggal di Indonesia dengan iklim tropis, cuman hujan sama panas, bersyukur. Gak perlu beli jaket tebel, tuh mahal tuh harganya Bu. Lah kalau orang sana salah satu kebutuhannya jaket-jaket winter. Itu kalau turun saljunya kecil, bukan badai, enak. Tapi waktu saya di Istanbul, Allahu Akbar, badai salju tuh. Dan itu mungkin gak se-ekstrim yang sekarang di New York atau negara-negara yang lainnya, ya. Jadi sekedar main salju enak, tapi tinggal di negara yang bersalju itu bukan main ibu-ibu. Megang pisau ibu kedinginan, mau masak gak jadi kedinginan, mau wudhu ibu kedinginan. Ya bersyukurlah yang tinggal di Karang Tengah, panas kagak, dingin kagak, tengah-tengah, alhamdulillah, gitu ya ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini Bu, apa remindernya? Pelajarannya, ibrohnya. Ayat ini meruntuhkan dua jurang. Jadi ada dua kalimat nih ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini ayat tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami diciptakan manusia, jin bukan untuk ngapa-ngapain, tapi untuk menyembah Allah. Jadi kalau kamu hidup di dunia tapi tujuannya bukan ibadah, bukan nyembah Allah, tuh udah sesat tujuannya. Kita kerja tujuannya ibadah, kita ngaji tujuannya ibadah,
Kita ngurusin anak capek, tujuannya ibadah. Jadi semuanya kembali kepada Allah, lillah, untuk Allah. Ya Allah, gak ada yang kami lakuin di dunia ini apapun kecuali semuanya untukmu. Iyyaka na'budu. Seolah-olah yang kami lakuin ini semata-mata karena kami lagi menyembahmu. Jadi dunia yang kita kerjain tetap dikerjain, tapi kita ngelakuin dunia ini untuk kemaslahatan, niatnya sebagai wasilah menyembah kepada Allah. Paham ya Ibu ya? Orang kerja nyari dunia bukan? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau kamu udah selesai melaksanakan sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaran di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, cari rizki sebanyak-banyaknya. Itu kan dunia yang kita cari, duit. Tetapi kenapa kerja bernilai ibadah? Ketika dia kerja niatnya untuk apa? Cari ridha Allah dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini kan ibadah niatnya. Ya, maka ayat ini meruntuhkan dua jurang. Apa jurang yang pertama? Satu, ada orang yang aktivitasnya banyak tapi nggak pernah sujud. Maka yang pertama, poin pertama, aktivitas tanpa sujud. Dia sibuk bergerak tapi lupa ngangkat tangan memohon kepada Allah. Dia lupa merendahkan diri meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi ayat ini tuh sebenarnya lagi nyindir dua hal ini. Ada orang yang aktivitasnya lancar tapi sujudnya nggak pernah. Ada orang yang banyak gerak, kerjanya rajin tapi memohonnya nggak pernah. Maka hasilnya apa orang yang demikian? Nih orang yang ikhtiarnya kenceng, bahasanya ya ringannya gini. Ikhtiarnya kenceng, doanya nggak pernah. Kerjanya Senin sampai Sabtu, minggunya jalan-jalan. Dalam satu minggu nggak ada waktu buat ngaji. Dalam satu hari nggak ada waktu buat sholat. Tapi kerjanya sibuk, telaten, cekatan, bagus, tapi nggak pernah minta sama Allah. Maka hasilnya orang yang begini mudah letih dan mudah sinis. Aduh, capek banget kerja. Ya Allah, masih mending tuh nyebut ya Allah ya. Aduh, apa sih saya harus nafkahin keluarga? Capek banget dari pagi sampai sore gak kelar-kelar. Tuh mudah letih tuh. Habis itu sinis, ditegur sama istri. Ayah capek ya, gak usah negor-negor. Kamu mah di rumah cuma nonton Netflix doang. Nih ayah yang nyari duit katanya. Nih kamu seharian di rumah, kenapa gak diberesin rumah, berantakan juga. Kan aku yang nyari duit. Sinis, letih. Karena diniatinnya bukan buat ibadah, tidak berpacu pada ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau keluar rumah niat nafkah, nyari nafkahnya ibadah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Saya nyari rezeki nafkah semata-mata karena saya bertanggung jawab kepada istri dan anak saya. Kalau mereka bahagia, rumah tangga tenang, ibadah lancar, betapa nikmatnya ya Allah. Tuh, suaminya melangkah dengan kebaikan. Begitupun istri, aktivitasnya banyak, kerjain pekerjaan rumah dari pagi sampai malam gak kelar-kelar, ngurusin anak gak kelar-kelar, tapi tidak ingat sama Allah, tidak dijadikan hal kesibukannya semata-mata untuk Allah. Maka berapa banyak seorang ibu yang tiap hari lillahnya terkesampingi, yang ada letih dan sinis. Ada ibu yang kena baby blues, ada ibu yang kena penyakit mental, dibunuh anaknya, dibunuh suaminya, atau dia bunuh diri. Dia capek. Coba kalau dia nikmati, bagaimana dinikmatinya ustazah? Capek memang ngurus anak tuh, betul capek. Makanya kenapa bayaran babysitter tuh mahal. Jangankan babysitter, kita ibunya aja kesel ngurusin anak, neneknya aja emosi bu ngurusin cucunya. Ujung-ujungnya udah nonton aja dah HP dah katanya. Ya, apalagi orang lain. Tapi ketika kita lelah ngurusin anak kita, coba pandang wajahnya. Allah, lillahi ta'ala, saya niat menjaga anak saya karena Allah. Ini titipan, gak semua orang dititipin ya Allah. Hal yang indah ini saya salah satu yang dititipkannya, maka titipan ini akan saya jaga sebaik mungkin. Tuh, gak mudah sinis ya.
Ini karunia Allah, gitu. Jadi begitu. Jadi yang pertama, orang yang tidak pernah memaknai ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia hanya sibuk beraktivitas tanpa pernah sujud, dia hanya sibuk bergerak tanpa pernah memohon, maka hasilnya dia mudah letih, mudah sinis, dan seringkali timbul sifat sombong. Ini gara-gara kerja keras saya kaya raya karena saya yang punya skill luar biasa, bukan karena Allah. Sombong. Yang kedua, ayat ini meruntuhkan prinsip apa itu? Ada orang yang hanya sujud tanpa jejak dan berdoa panjang tapi tanpa ikhtiar. Saya ringkasnya adalah ada orang yang cuman doa aja, ikhtiarnya nggak pernah. Ada orang yang dikit-dikit muji Allah, betul sih, ya. Saya mah kembalikan kepada Allah. Pak nggak kerja, ya rizki kan urusan Allah katanya. Bu nggak dididik anaknya, ya itu mah urusan Allah, kembali ke takdir. Jadi dikit-dikit Allah nyalahin takdir. Nah orang yang begini nih, cuman sujud tanpa jejak, cuman berdoa tanpa ikhtiar, hasilnya mudah menyalahkan takdir. Dia kaya, dia bilang takdir. Dia miskin, dia bilang takdir. Dia sakit, dia bilang takdir. Gak ada ikhtiar yang dilakuin karena hanya sekedar sujud. Maka ayat ini memberikan ibrah kepada kita betapa pentingnya balance, seimbang. Sujudnya dikencengin, ikhtiarnya juga dikuatin. Nih, balance, seimbang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, kami minta, kami memohon, kami berdoa. Wa iyyaka nasta'in, selebihnya kami mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Maka pada akhirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah janji harian yang kita perbaharui di depan Allah. Apa makna utamanya? Kami patuh ya Allah karena Engkau layak disembah, dan kami memohon karena tanpamu kami tak berdaya. Kan romantis banget, betul gak Bu? Itu ayatnya romantis Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami patuh karena Engkau memang layak disembah, dan kami memohon karena tanpamu kami tak berdaya ya Allah. Ini bukan lagi sama manusia romantisnya, tapi sama Allah. Maka ini menguatkan ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan. Kenapa ayat ini penting jadi pelajaran buat kita? Banyak orang sekarang minta apa-apa kepada selain Allah. Datang ke orang pinter, dukun, tukang ramal. Orang pinter dah nyebutnya. Ya, tuh orang pinter. Sekarang tuh bedain dukun sama ustadz tuh beda-beda tipis Bu. Betul nggak? Beda apa enggak? Banyak dukun yang berpakaian ustadz. Banyak kan? Yuk kita ke orang pinter, dia ustadz bukan, dia kiai bukan, dia habib bukan, dia orang alim bukan. Iya orang dia pakai peci katanya, dia pakai sorban, pakai sarung. Ya kan kalau penampilan mah gampang membohongi. Betul ya? Maka hati-hati dengan kata-kata orang pinter. Sebab apa? Dalam surah Al-Jin ayat 6, apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Banyak orang yang bekerja sama, beberapa orang manusia banyak yang bekerja sama meminta perlindungan kepada jin. Minta kaya datang ke jin, minta sehat datang ke jin, minta perlindungan datang ke jin. Banyak. Tuh hati-hati. Sebenarnya ritual orang minta ke jin ini Bu, bukan sekarang-sekarang doang. Sebelum adanya Rasulullah, zaman jahiliyah itu banyak kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kebiasaan orang-orang jahiliyah kalau lewat di padang pasir, ibu yang pernah umroh pasti pernah lewat padang pasir, ya, betul ya, pernah lihat ya? Atau mungkin di video-video, di film-film pernah kita lihat padang pasir. Padang pasir itu sama mencekam dan mengerikan layaknya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Jadi kalau negara Arab nggak punya hutan, mereka punya padang pasir. Kita di hutan punya harimau, singa, mereka juga punya binatang buas. Jadi hutannya orang Arab itu padang pasir. Coba kalau terjebak di tengah-tengah padang pasir, ngeri itu Bu.
Sama itu banyak binatang buasnya. Nah, orang jahiliyah zaman dulu kalau lewat padang pasir, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka minta perlindungan kepada jin. Wahai jin, lindungilah kami yang sedang melakukan perjalanan melalui padang pasir ini, agar kami tidak dicelakai oleh binatang buas maupun para perampok. Jadi perampok juga banyak, karena hutan-hutan. Hutan itu padang pasir di sana. Ya Bu ya. Atau mereka lagi pancaklik, akhirnya mereka mendatangi sumur pohon yang sekiranya bisa merubah keadaan tuh. Banyak yang syirik sejak zaman jahiliyah. Dan bukan zaman jahiliyah, sekarang juga banyak orang mintanya sama jin. Ya Allah ya Rahman, hati-hati ibu kalau pengen kaya minta ke jin, minta jodoh datang ke jin. Ya, hati-hati. Tuh ngelakuin perjanjian sama jin. Hati-hati. Ya, efeknya bukan main, selain syirik kepada Allah dan ada impact-impact yang luar biasa. Terakhir, ibu-ibu. Ya. Jadi ada ayat wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Isti'anah namanya. Dan isti'anah ini terbagi 4. Ada isti'anah yang dilakukan kepada Allah, ya, Nabi Musa itu selalu berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memujimu ya Allah, pujian untukmu. Wa ilaikal mushtaka, kalau ngeluh juga kepadamu ya Allah. Wa antal musta'an, minta pertolongan juga kepadamu ya Allah. Aku gak punya kekuatan apapun kecuali Engkau yang menjagaku ya Allah. Tuh Nabi Musa, Bu, ini penting sekali. Nabi Musa itu salah satu hamba Allah yang diberikan sesuatu yang spesial. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu pernah langsung ngobrol sama Nabi Musa. Saking spesialnya Nabi Musa, ya, beliau itu kalau doa nggak dikabul sama Allah, selalu dikabul. Nabi Musa punya tongkat, dilempar, ya Allah, aku minta pertolonganmu dengan tongkat ini, dirubah sama Allah jadi ular. Nabi Musa datang sama kaum Bani Israel melewati lautan Red Sea, Laut Merah, dikejar Fir'aun. Tiba-tiba terbelah, doa dia sama Allah, ya Allah tolong kami ya Allah, kami sudah buntu, depan kami lautan, bagaimana ya Allah? Allah singkap air itu jadi jalanan. Gak pernah gak dikabul. Tapi ada kisah yang menarik. Apa kisahnya? Nabi Musa kan kalau doa gak pernah ditolak. Tapi ada satu momentum Nabi Musa nih kena sakit gigi. Ya Allah, sakit bener gigi nih ya Allah. Sama kayak kita ya Bu, sering sakit gigi ya Bu ya. Nabi Musa juga. Ketika beliau berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan ya Rabb. Maka apa kata Allah, wahai Musa, aku akan menyembuhkan kepadamu. Caranya adalah silahkan kamu ambil daun yang ada di pohon itu, letakkan dan obati gigimu dengan daun tersebut. Dilakuin sama Nabi Musa sambil beliau memohon kesembuhan kepada Allah. Seketika sakit giginya hilang, sembuh. Ya Bu ya. Gak lama sakit giginya kambuh. Kata Nabi Musa, ya Allah kenapa kambuh lagi? Oh, saya tahu kalau kambuh nih, saya langsung datang ke pohon itu. Tuh daun nyembuhin katanya, dipakai sama Nabi Musa. Berkali-kali dipakai daun ini, gak sembuh-sembuh, gak kayak waktu di awal. Doa dia sama Allah, ya Allah, perasaan kemarin aku pakai daun itu sembuh ya Allah, kenapa sekarang aku pakai lagi kok gak sembuh-sembuh? Apa kata Allah? Wahai Musa, di sakit gigi yang pertama engkau menggunakan daun itu hanya wasilah, sesungguhnya engkau minta kesembuhan langsung kepadaku. Tetapi di sakit yang kedua engkau tanpa meminta kesembuhan kepadaku, langsung kau lari seolah-olah daun itu yang menyembuhkan. Ini kan sindiran buat kita, betul gak? Ya Allah sembuhin saya, kepala kita pusing, kita minum obat pusing, alhamdulillah sembuh. Begitu kan besoknya sembuh, kita kambuh, minum aja ini, kemarin juga hilang. Lah kok gak hilang-hilang ya Allah? Kenapa? Karena yang nyembuhin bukan obat, tapi tuh reminder buat kita, minta pertolongan cuman sama Allah. Yang nyembuhin cuman Allah. Jadi obat wasilah,
Gitu ya Bu ya. Jadi satu isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, ada yang minta pertolongan melalui perantara manusia. Kita merasa manusia itu mampu membantu kita. Ya Allah, saya lagi dililit utang, saya telepon dah saudara saya, dia bisa bantu saya. Ini kan mintanya bukan sama Allah, tapi sama manusia. Allah kasih pertolongan, wasilahnya lewat manusia. Paham ya Ibu ya? Itu isti'anah perantaranya dengan manusia. Yang ketiga, ada isti'anah dengan hamba yang lemah. Kita tahu dia lemah, gak bisa nolong kita, kita minta pertolongan. Itu isti'anah yang ketiga ya. Dan yang keempat, ada isti'anah dengan perantara amal soleh. Ya Allah, saya tahajud, saya duha, sungguhnya saya sedang meminta kepadamu. Tahajud duha ini wasilah saya minta kepadamu. Ya Allah, saya sedekah. Kenapa? Niat saya wasilah sedekah ini engkau menjaga diriku dari bala, daf'ul bala. Jadi kalau ada orang sedekah, dia nggak jadi kena bala bukan karena sedekahnya, tapi karena Allah. Sedekahnya adalah wasilah, perantara, amal soleh. Gara-gara amal soleh sedekah yang dia lakuin, maka Allah daf'ul bala, Allah hindari dia dari bala. Gitu ya Ibu-ibu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita lebih intim lagi memahami surah Al-Fatihah, sholat kita lebih khusyuk lagi, lebih menghayati lagi bacaannya serta maknanya. Dan mudah-mudahan baik dalam sholat ataupun di luar sholat kita jadi hamba yang dikit-dikit selalu meminta pertolongan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mohon izin, mohon maaf sudah 10:30. Saya nggak panjang lebar dan mohon izin sekali untuk kajian saat ini. Mungkin kita nggak ada sesi tanya jawab karena saya buru-buru, ada keperluan yang memang urgent ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan bulan depan ya ngaji lagi ya. Ramadan, ibu-ibu, Ramadan ya. Insya Allah masuk bulan suci Ramadan. Tanggalnya berapa saya lupa. Tapi ibu-ibu mudah-mudahan dimudahkan langkah kakinya di bulan Ramadan. Karena waktu pagi gini kan orang enaknya tidur habis subuh ya. Tapi insya Allah lah jangan lama-lama lah tidurnya. Kalau bisa habis subuh jangan tidur, tapi diisi dengan baca Quran ataupun amal solih yang lainnya. Baik ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, disampaikan ke bulan suci Ramadan, dan diampuni dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim